Shalom, selamat pagi sahabat Iktus yang diberkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan atas setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Nah, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, pagi hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu hari ini. Kasih karunia Tuhan yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kami dengan penuh iman dan percaya, keyakinan. Engkau Tuhan yang El Shaddai, Tuhan yang maha besar, maha kuasa. Engkau juga Tuhan yang Immanuel, selalu beserta dengan kami. Sampaikan isi hatimu, berkati semua sahabat Iktus, dimanapun mereka semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, mari kita akan lihat beberapa ayat firman Tuhan yang saya berdoa bisa meyakinkan Bapak Ibu Saudara, sahabat Iktus, untuk menatap tahun 2025 ini dengan optimis, dengan percaya bahwa hidup kita tidak turun tapi terus naik. Hidup kita akan jadi berkat karena kita semakin diberkati. Hidup kita boleh terus semakin memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Mari kita akan lihat terlebih dahulu di dalam Ratapan Fatsal 3 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Amin. Ini satu janji Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran, sedang banyak hal yang menyebabkan kekurangan. Tetapi janji Tuhan ya dan amin bagi kita semua. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan, bahkan rahmat-Nya tidak akan pernah habis. Dan yang luar biasa, janji Tuhan melalui Nabi Yeremia dikatakan yang namanya kasih setia dan rahmat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Selalu fresh, selalu segar, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Jadi mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini untuk kita tidak khawatir. Kita percaya bahwa selalu ada kasih setia Tuhan, selalu ada rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang baru. Yang baru, bukan yang lama. Yang baru. Tuhan kita itu kreatif, Tuhan kita itu punya berjuta-juta macam cara untuk menolong kita. Tuhan kita itu tidak terbatas. Gudang atau stok persediaan barang-barang yang baru itu selalu ada, selalu tersedia untuk kita semua. Jangan khawatir, sahabat Iktus. Ya, jadi kalau kita di dunia ini melihat ada istilah expired date, tanggal kadaluarsa, bagi Tuhan tidak ada kadaluarsanya. Seperti kalau kita membeli roti, biasanya ada tanggal expired date-nya, di mana setelah tanggal itu, kalau kita makan, maka roti itu sudah tidak enak lagi. Sudah tidak baik juga untuk dimakan. Bisa jadi berjamur atau membusuk. Oleh sebab itu, ketika sesuatu sudah expired, tidak ada gunanya kecuali dibuang. Nah, yang menarik, kasih karunia dan anugerah Tuhan itu tidak mengenal kata expired date atau tanggal kadaluarsa. Tidak ada batas waktu, tidak ada limit, tidak ada kemungkinan untuk membusuk. Karena selalu baru setiap pagi Tuhan berikan kepada kita. Ingat bangsa Israel saat keluar dari Mesir, Tuhan pelihara mereka dengan roti mana dari surga. Setiap hari selalu baru. Setiap hari mereka diizinkan mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.
sesuai keperluan mereka Tuhan sediakan. Dan menjelang hari Sabat, mereka boleh mengambil lebih banyak. Karena pada hari Sabat, roti mana itu tidak turun. Dan yang menariknya pada hari Sabat, roti mana itu tidak membusuk. Inilah yang saya sebut sebagai ekonominya Tuhan. Pengaturannya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita hari ini mengambil, lalu kita khawatir besok jangan-jangan roti mananya tidak turun. Lalu kita mengambil lebih, apa yang terjadi? Roti mana itu akan menjadi busuk. Tetapi menjelang hari Sabat, mereka memang diperintahkan untuk mengambil lebih. Karena Tuhan tahu hari Sabat roti mana tidak turun. Yang menarik sekali lagi, roti itu tidak menjadi busuk. Karena itu perintah Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang dapat memberikan pengawet kepada roti mana itu. Pengawet dari sorga. Pengawet yang luar biasa, saudara. Itulah sebabnya jangan khawatir dengan hidup ini. Kalau kita hidup dalam pengaturan Tuhan, cara Tuhan pelihara hidup kita itu luar biasa. Sama seperti ketika di dalam perjamuan kawin di Kana, saat orang-orang kehabisan anggur, Maria tidak panik. Maria ibu Yesus tidak panik. Maria datang kepada Yesus dan melaporkan kondisi yang terjadi. Dan pada waktu itu Yesus berkata, "Mau apakah ibu daripadaku? Waktuku belum tiba." Artinya ada waktu Tuhan dalam hidup kita. Kairosnya Tuhan, momentumnya Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat Iktus, kalau kita perhatikan kisah mujizat air yang berubah menjadi anggur ini, maka kita bisa menarik satu kesimpulan. Bagaimana saat waktu Tuhan itu tiba, Yesus perintahkan para pelayan untuk mencedok air yang semestinya disediakan untuk pembasuhan kaki. Kemudian dibawa kepada pemimpin pesta. Ini sesuatu yang tidak nalar, tidak logis. Tapi itulah cara Tuhan. Apa yang tidak berarti bagi kita, Tuhan bisa jadikan itu satu modal yang ajaib untuk mendemonstrasikan kuasanya. Sesuatu yang sederhana, yang kita anggap remeh, di tangan Tuhan bisa berubah air yang biasa itu menjadi anggur yang manis. Menjadi anggur yang manis. Jangan batasi kuasa Tuhan dengan kenyataan yang kita hadapi hari ini. Mungkin keuangan kita yang sedang tidak baik, kesehatan kita yang sedang tidak baik, keharmonisan keluarga yang mungkin juga sedang tidak baik. Percayalah, kasih karunia rahmat Tuhan yang baru itu sedang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita tetap percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah tertidur, Dia tidak pernah terlelap, penjaga Israel, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Pada saat itu para pelayan taat melakukan apa yang diperintahkan Yesus, dan mujizat terjadi. Air yang tawar, air yang semestinya untuk pembasuhan kaki, bisa berubah menjadi anggur yang manis. Hari ini mungkin di rumah kita juga hanya punya sedikit uang, sedikit modal, atau mungkin aset yang menurut kita tidak berarti. Di dalam tangan kita memang tidak berarti. Tapi kalau setiap hari kita belajar untuk angkat tangan dan berserah percaya kepada kuasa pemeliharaan Tuhan, sahabat Iktus akan melihat Tuhan yang berkarya itu ajaib luar biasa. Bahkan pemimpin pesta itu pun terkagum-kagum. Dan dia berkata kepada mempelai laki-laki, biasanya orang kasih yang baik dulu baru kemudian yang kurang baik. Tetapi engkau menyediakan yang baik sampai sekarang. Mereka tidak tahu bahwa itu anggur mujizat, anggur yang dihasilkan dari air pembasuhan kaki. Mereka tidak tahu. Yang mereka tahu, anggurnya manis. Bahkan lebih manis, lebih enak daripada yang sebelumnya. Hari ini jangan melihat ke belakang.
masalah pergumulan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Jangan tawar hati, jangan pahit, tetap pandang kepada Tuhan. Percaya, hidupi firman Tuhan. Ada mujizat setiap hari, selalu baru setiap pagi. Kasih rahmat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat juga peristiwa Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ketul ikan. Sesuatu yang mustahil untuk diberikan kepada 5.000 orang. Itu laki-laki saja, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Tapi Yesus mengucap syukur dengan semuanya itu. Dan mujizat terjadi. Saya sering ingatkan, jangan bersyukur karena kita diberkati. Tapi bersyukurlah, pasti kita akan diberkati. Jangan memberi karena kita diberkati. Tapi berilah karena kita sudah diberkati. Jangan memuji Tuhan hanya supaya Tuhan memberkati hidup kita. Tapi pujilah Tuhan setiap hari, karena Tuhan sudah memulihkan, menolong, memberkati hidup kita. Ada kuasa di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Ada kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Saya suka terjemahan bahasa Indonesia masa kini dari Ratapan Fatsal 3 ayat 22 dan 23 ini. Firman Tuhan berkata, kasih Tuhan kekal abadi. Kekal abadi. Rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi, sungguh Tuhan setia sekali. Adakah sahabat itu merasakan kesetiaan Tuhan sampai hari ini? Tahun 2024 telah kita tinggalkan. Jejak-jejak kesetiaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita. Tentu kalau saya mau bersaksi juga banyak hal yang bisa saya saksikan. Bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun saya hanya ingin garis bawahi kepada setiap sahabat Iktus bahwa Tuhan itu setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin kita berubah setia, tapi Dia tetap Allah yang setia. Dia yang berjanji ya dan amin. Dia adalah Allah yang Immanuel, selalu beserta kita. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Bahkan tahun baru yang akan kita lewati ini. Kita tetap percaya kasih setia Tuhan yang kekal abadi itu tetap menaungi kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, jangan takut. Sekali lagi saya mau katakan, jangan takut. Saya sering mendengar banyak pendeta mengatakan bahwa di Alkitab kita itu ada 365 kali kata jangan takut. Padahal ketika saya perhatikan, saya coba ketik kata jangan takut ini di Alkitab Android saya hanya terdapat 124 kali. 124 kali kata jangan takut. Terlepas itu dalam konteks yang berbeda-beda. Tapi buat saya itu nggak penting. Yang penting adalah bahwa Tuhan memang sering mengatakan supaya kita jangan takut. Pada saat Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya, saat Dia berjalan di atas air, menjumpai murid-murid yang sedang ketakutan karena angin tofan yang melanda kapal yang mereka tumpangi. Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di bagian yang lain, Yesus ketika menyembuhkan orang yang sakit, Dia juga berkata, berdirilah, jangan takut. Ya, pada saat Yesus menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan, berkali-kali Yesus juga berkata, jangan takut. Saat murid-muridnya ketakutan, Yesus berkata, jangan takut. Bagi saya cukup firman Tuhan bagi kita. Ya, tidak harus
membuktikan 365 kali kata jangan takut di Alkitab. 2 atau 3 orang saksi bersaksi, maka suatu perkara itu sah. Oleh sebab itu firman Tuhan juga berkali-kali mengatakan kepada kita jangan takut. Pagi ini saya rindu berdoa buat setiap sahabat Iktus. Tetap melihat ke depan, lupakan apa yang ada di belakang kita. Dan percaya Tuhan Gembala kita yang baik tidak akan pernah kita kekurangan. Karena Dia yang akan memimpin kita memasuki tahun baru ini. Membawa kita ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita semua. Sehingga kita tidak perlu takut akan bahaya yang sedang mengancam kehidupan kita semua. Percayalah, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Kita tidak pernah tahu berapa umur yang Tuhan berikan pada kita. Batasnya sampai kapan. Tapi selama kita hidup, kebajikan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Anugerah yang baru kami terima, dan kami siap memasuki hari ini, bahkan sepanjang tahun 2025. Kami mau perkatakan ini tahun mujizat, ini tahun anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ini tahun kebaikan Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Tidak ada yang kekurangan, semua kami dipelihara Tuhan, semua kami diberkati, dicukupkan, dan jadi berkat dimanapun kami semua berada. Berkati sekali lagi Radio Iktus, program-program yang disiarkan, membawa kabar baik, membawa sukacita bagi semua sahabat Iktus. Dan kru teman-teman yang bertugas, Tuhan juga memberkati keluarga, kesehatan, kesejahteraan dari Tuhan. Menaungi kehidupan semua teman-teman yang bertugas di Radio Iktus. Kami ucap syukur untuk hari ini, dan kami terima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai semua sahabat Iktus dimanapun kami semua berada. Mulai hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.